Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya. Atau teman-teman bisa juga beli di Shopee, nanti klik linknya di deskripsi box di bawah ya, di bawah video ini. Dan buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat atau punya testimoni sholawat, kepengen kirim testimoninya buat dibacain di YouTube aku, silakan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau teman-teman bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan satu lagi buat teman-teman yang mau punya tasbih samaan kayak aku lagi pakai tasbih Iqiblah yang warna pink. Ini aku lagi baca sholawat Jibril, baru dapat segini nih teman-teman, Masya Allah. Belinya di mm.official1, di Instagramnya mm.official1, langsung aja ke IG-nya, atau teman-teman bisa langsung aja klik linknya di deskripsi box di bawah ya. Oke, langsung aja karena aku bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Nur di Kalimantan. Halo Mbak Nur. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nur dari Kalimantan. Saya mau kasih testimoni the power of sholawat. Jadi gini Mbak Mel, tahun 2022 Desember saya ikut arisan di Bu RT 250.000 per bulan, dapatnya 6,5 juta dengan jumlah 26 peserta. Dan beliau ini menjadi bandarnya. Dan setelah berjalan 12 bulan, kok teman-teman arisan ngerasa ada kejanggalan Mbak. Harusnya Desember ini sisa peserta 14 orang, yang belum dapat kok jadi 19 orang. Usut diusut, ternyata selama 5 bulan nama yang dikeluarkan itu adalah nama fiktif Mbak Mel. Akhirnya 19 orang ini ke rumah bandar inilah untuk minta kejelasan. Dia minta arisan tetap berjalan 14 orang, jadi yang 5 orang ini di-cut atau diberhentikan. Termasuk saya, dan dia menjanjikan uang itu hari Senin. Itu kejadian hari Jumat. Setelah hari Senin pagi, kami berlima tanya kepastiannya di grup arisan yang kita dapat. Bandar mengundur janjinya yang harusnya Senin malam menjadi hari Selasa malam. Pertama kami menolak karena dia janji hari Senin, ini hak kita. Akhirnya kita mengiyakan keinginannya. Kami belum terima uangnya, tapi kami sudah dikeluarkan dari grup arisan. Saya nggak henti-hentinya bersalawat Mbak Mel sampai kami menyusun strategi. Kalau uang itu tidak dikembali, kami melaporkan ke pihak berwajib karena kasus penipuan dan penggelapan uang. Saya terus bersalawat Mbak Mel. Senin malam akhirnya saya cerita ke suami karena suami posisi tugas di luar kota. Saya jelaskan dan suami marah besar ke saya. Mbak Mel, sedih rasanya Mbak Mel. Posisi saya yang hamil ditipu sama bandar arisan. Suami marah masalah arisan ini karena suami nggak mau kalau saya ikut arisan-arisan. Nah, makanya dengerin apa kata suami. Ntar kita bahas lagi nih ya. Lanjut. Mana lagi ya? Ini dan saya nangis Mbak malam itu sambil ngelus perut saya dan juga anak pertama saya yang udah tidur. Saya bangun malam, saya sholat tobat, sholat tahajud istighfar 500 kali, subhanallah bihamdi 100 kali, dan doa Nabi Yunusnya 100 kali. Sholawat Jibril 1000 kali, sholawat Adrikni 100 kali, sholawat Munjiat 100 kali, mohon pengampunan sama Allah, curhat isi hati ini ke Allah dan minta lembutkan hati suamiku. Setelah itu saya tetap lanjutkan sholawat Jibril tanpa dihitung. Berharap sama Allah untuk memberikan jalan agar uang 3 juta saya kembali dan nggak diperpanjang ke jalur hukum. Dan juga nggak berurusan dengan si bandar Mbak, saya nggak mau lagi udah arisan-arisan. Ampun, udah saya Mbak, malah jadi masalah buat rumah tangga saya juga. Alhamdulillah Mbak, di hari Selasa siang beliau melunaskan uang kita.
Masya Allah, tabarakallah Mbak, Allah maha baik. Saya tambah semangat salawat Jibrilnya Mbak. Minta doanya ya Mbak, semoga amanah-amanah saya yang lain segera cepat lunas. Dan juga semoga persalinan saya anak kedua ini normal. Karena saya punya penyakit diabetes Mbak. Mbak, maaf ya Mbak Mel kalau kepanjangan testimoni dari saya. Semoga Allah memberikan Mbak Mel keluarga kesehatan walafiat dan rezeki yang berlimpah. Amin. Diangkat derajatnya dunia akhirat. Amin. Terima kasih Mbak Mel. Sama-sama Mbak Nur di Kalimantan. Masya Allah ya, itu tadi kisah dari Mbak Nur di Kalimantan. Masalahnya ketipu sama Bu RT. Ini Bu RT bener-bener ya, Bu RT ya. Udahlah teman-teman, gak usah ikut-ikut arisan lah, mendingan nih saran aku. Memang arisan bukan riba ya, kecuali arisan yang menurun, tahu kan? Misalnya yang dapat duluan bayar lebih banyak. Yang dapat duluan misalnya bayarnya 300.000, yang dapat paling akhir bayarnya 100.000. Nah itu jangan, itu riba teman-teman. Arisan nurun tuh nggak boleh. Tapi lebih baik nggak usah deh. Kenapa? Karena pasti aja ada masalahnya ujung-ujungnya. Kita yang nggak, ntar ujung-ujungnya kita kan nggak selalu ada aja rizkinya setiap, misalnya bukan nggak ada rizki, kita nggak selalu ada pas waktunya bayar arisan. Ntar giliran pas nggak ada, ujung-ujungnya kita nggak bayar, nanti malu, takut dimarahin anggota arisan dan lain-lain, akhirnya kita ngutang, akhirnya minjol. Banyak yang kejadian tuh ya kan. Atau juga sekalinya kita bener bayarnya, ada anggota yang nggak benar, akhirnya uang kita mandek di situ. Atau ya bandarnya yang nggak benar, akhirnya kita pusing. Udah nggak usah ya, udah daripada kita capek-capek main arisan, udah sholawatan aja. Kalau bisa nggak usah lah nabung-nabung arisan. Misalnya gini, kita nabung arisan nih biar nanti dapatnya sekian bisa untuk bayaran sekolah anak atau apa. Udah mendingan mah ya nabung beneran, atau kita sholawat aja terus biar nanti Allah yang kasih jalan. Saat kita butuh ada aja jalannya tuh. Biasanya kalau kita rajin sholawatan tuh begitu. Ya Masya Allah banget, banyak akhirnya dapat pertolongan dari Allah. Allah mudahkan rezeki si bandar ini, si Bu RT ini, akhirnya dibayar semua uangnya. Masya Allah ya. Dan tadi ngebahas soal makanya kita pakai suami. Iya bener banget, karena aku sering banget tuh kayak gitu tuh sama suami aku. Contohnya ya, kucing aku nih, bukan kucing aku sih, jadi ini kucing ada di daerah sana tempat aku tinggal, yang di daerah sebelumnya, sebelum di rumah yang ini. Di sana itu dia selalu datang ke rumahku, selalu di rumahku setiap hari. Nah pas aku pindah, aku kan masih bolak-balik ke sana ya. Ternyata dia nungguin aku, nggak tega hati aku tuh sama suami. Udah jangan dibawa, ini kan memang tempatnya dia. Walaupun aku nggak tahu ada yang punya dia atau enggak nih, gitu loh. Teman suami aku bilang udah nggak usah dibawa, biarin itu tempatnya dia. Aku ngeyel, tetap aku bawa. Akhirnya di sini melahirkan, kawin lagi, hamil lagi, melahirkan lagi, anaknya pada mati, pada sakit. Akhirnya kan aku stres juga, ngeliatnya sedih, nggak tega gitu loh. Makanya teman-teman ikutin dah udah. Kalau suaminya bilang ikutin ya, jangan sampai nanti ya begini kejadiannya. Dibilang jangan ikut arisan. Nah berabe kan masalahnya gitu kan ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah tinggalin sholawat, karena itu menjadi benteng buat diri kita, benteng dari segala hal. Nggak cuman urusan duit ya temen-temen, banyak masalah deh. Namanya juga hidup, kita hidup kan nggak pernah lepas dari masalah. Masalah satu selesai, ada lagi masalah baru ya kan. Lanjut, aku mau bacain testimoni berikutnya ya teman-teman. Ini dari Mbak siapa nih? Ini dari Mbak bentar aku baca namanya. Saya mau ini mbaknya nggak, ini ada namanya, cuman mbaknya kan nggak memperkenalkan. W di Gresik. Ini dari Mbak W di Gresik ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak W di Gresik, Jatim. Halo Mbak W. Saya mau kirim testimoni tentang sholawat. Pertama kenal sholawat dari YouTube-nya Yusuf Mansur, dari Ustadz Yusuf Mansur ya. Amalan Al-Waqiah dan sholawat Jibril. Dan 1 tahun kemarin baru ketemu YouTube-nya Mbak Mel. Awalnya saya baca sholawat Jibril Mbak setiap sholat 100 kali. Setelah itu baru kenal sholawat Munjia, tapi cuman mampu 10 kali setiap habis sholat fardu dan setiap pagi muter lewat YouTube. Bulan Oktober kemarin ceritanya saya harus membayar hutang-hutang saya pada orang-orang yang sudah minjemin uang Mbak. Selain itu saya juga bayar amanah saya yang udah jatuh tempo. Total semuanya 2,5 juta di hari yang sama.
Saya cuma bisa nangis karena belum ada uang untuk membayar. Dari siang, sore, malam saya baca munjiat, nggak terhitung jumlahnya. Besoknya nggak ada yang nagih, Mbak. Semua yang minjemin saya uang bilang uangnya dikembalikan kalau udah ada aja. Seketika saya nangis dan lega. Tapi kalau utang riba memang harus dibayar, Mbak. Jadi saya ke pasar jual anting anak saya. Keajaiban yang kedua, saya merelakan sepeda motor saya yang diambil debt collector. Subhanallah, 3 hari kemudian saya dapat arisan dan langsung saya belikan sepeda motor bekas. Alhamdulillah nggak kredit ya, Masya Allah. Saya jadi semangat Mbak Mel baca salawatnya yang dulunya salawat Jibril 100 kali habis sholat fardu sekarang jadi 1000 kali. Tapi Masya Allah Mbak, kenapa ketika saya memperbanyak amalan salawat cobaan juga ikutan bertambah? Hutang riba ikut bertambah karena hutang sana sini dicaci maki. Akhirnya lari lagi ke hutang riba. Rasanya amalan saya sia-sia Mbak. Aku sempat berpikir begitu. Doain saya Mbak Mel bisa segera lunas hutang riba yang jumlahnya 30 juta lebih dari pinjaman bank harian yang setiap harinya saya harus membayar 500 sampai 600 ribu. Saya yakin usaha saya ada hasilnya meski tidak langsung terkabul. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak W di Gresik. Ini banyak yang ngalamin begini nih. Udah sholawatan kok malah tambah banyak ya utang saya ya. Sekarang gini teman-teman. Kita udah dikenalin sholawat, udah dikenalin sama Allah sama sholawat, itu sholawatan. Dan Allah udah nunjukin nih. Mbak W udah ditunjukin sama Allah. Ketika butuh besok harus bayar, tagihan total 2,5 juta. Baca sholawat seharian udah nggak terhitung lagi jumlahnya. Tiba-tiba besoknya sama yang minjemin udah bayarnya kalau kamu lagi ada. Itu kan pertolongan, bener nggak? Tapi ketika udah jatuh tempo di hutang-hutang yang lain, kita dikasih pilihan. Mbak W dikasih pilihan, mau ngutang lagi atau mau baca salawat lagi dikencengin. Mbak W pilih ngutang. Terus masa jadi nyalain salawat? Kenapa udah salawatan di ujian tambah berat? Bukan segara-gara salawat utangnya bertambah. Utang itu kan pilihan. Kita bisa memilih, kita mau utang lagi atau enggak. Ya tapi kalau nggak utang lagi bayar utangnya gimana Mbak? Udah jatuh tempo. Nah itu dia kan udah dikasih ilmunya. Salawat yang kenceng. Kalau kamu kerja ya tetap kerja seperti biasa. Kalau kamu dagang tetap dagang seperti biasa. Itu sebagai usaha bumi. Tapi ikhtiar langitnya, usaha langitnya, kamu berdoa, tawasul, deketin diri ke Allah, salawat, tahajud, baca Quran dan lain-lain. Pasti datang pertolongan Allah, nggak mungkin enggak. Ya, cuman sayangnya milih untuk berutang lagi yang nggak akan pernah selesai. Jadi teman-teman, aku selalu bilang dari dulu ya, dari pertama aku nongol ya 2020 di TikTok, 2021 di TikTok, nongol di TikTok, aku selalu bilang cara untuk kita lepas dari hutang, pertama kita baca sholawat, kedua stop berhutang. Jadi jangan nambah hutang baru. Selama kita menambah hutang baru, utang-utang berikutnya akan berdatangan. Apalagi kalau utangnya itu riba. Yang utang riba, ada dosa riba di situ, babak belur teman-teman. Jangankan untuk utang pakai utang. Kita usaha nih, kita mau dagang, modalnya dari utang riba, babak belur. Kita utang, modal usaha 20 juta, kita ngambil misalnya kan banyak sekarang pinjaman-pinjaman yang langsung dapat ya di aplikasi-aplikasi. 20 juta, katanya bisa bayar dalam waktu 1 tahun. Berarti kalau 20 juta setahunnya berapa tuh? Sekitar 1 juta ya. 1 juta. Pokoknya hampir 2 juta lah ya teman-teman ya. Hampir 2 juta lah, 1, berapa. Cicilannya kecil lah katanya. Wah ringan nih, 20 juta dibeliin lah modal. Misalnya beli dompet, atau mau jualan tas, atau mau jualan daster dengan modal 20 juta nih. Langsung banyak stok kita. Awalnya doang, besok-besoknya stres. Atau mungkin teman-teman sekarang udah usaha nih, maju usahanya, lancar, penghasilan, keuntungan, profit tiap bulannya misalnya 10 juta. Pengen ngebesarin usaha, pengen nambah modal deh, pengen ngebesarin usaha nih, kayaknya kalau stoknya dibanyakin lagi. Sekarang punya stoknya 100 piece, kalau aku punya 500 piece kayaknya bakal makin laris lagi nih kalau aku punya jenis-jenis model-model yang terbaru. Akhirnya pinjam untuk menuhin toko, misalnya ya, mau toko online, toko offline, kita minjem. Bisa lah bayarnya cicilan 2 juta per bulan mah, atau cicilan yang 1 juta per bulan, atau 500 per bulan bisa lah orang profitnya 10 juta. Jangan kira teman-teman, mungkin 1-2 bulan bisa, tapi seterusnya babak belur. Karena ada apa? Ada riba di situ, ada dosa riba yang menghancurkan kita. Riba itu bikin seret loh, hati-hati teman-teman.
akhirnya rezeki kita seret. Yang biasanya profit 10 juta itu kemungkinan lama-lama turun sepi-sepi. Terus kita bayar utangnya pakai apa? Akhirnya ngutang lagi dan ngutang lagi. Itu yang selalu terjadi. Jadi jangan pernah lagi kita modal usaha pakai riba. Kalau ada, alhamdulillah jalanin. Seadanya aja, modalnya cuma ada 1 juta, ya 1 juta aja dijalanin. Ya, nggak usah kita pengen stok banyak segala macam sampai kita ngeriba, jangan. Tapi kalau pinjam ke orang gimana Mbak yang nggak pakai riba? Ya kalau memang ada yang mau minjemin, ya alhamdulillah gitu ya. Misalnya minjem ke saudara atau ke siapa. Tapi ingat, bayar. Ketika kita menahan uang orang, kita janji mau bayar, udah ada uangnya kita antar-antar, udah ada uangnya ya, beda sama yang nggak ada. Udah ada uangnya kita antar-antar, ada uangnya tapi kita butuh buat beli yang lain, kita antarin dulu, jangan. Itu yang juga bikin kita rezekinya seret. Jadi kalau ada, bayar. Walaupun adanya sedikit, ngomong, aku adanya segini, boleh nggak aku cicil? Itu loh teman-teman. Yang penting kita ada omongan, ada niat. Jangan sampai kita entar, dia mah banyak duit ini, entar aja deh. Itu bikin rezeki seret. Hati-hati, karena aku ngelihat banyak banget ya yang seperti itu. Yang kok kayaknya rezeki aku makin seret aja ya. Nah itu tadi, dia nggak sadar ketika ada uangnya, dia nggak mau bayar. Dia entar-entarin utangnya, dan itulah malah petaka buat dirinya sendiri. Teman-teman jangan sampai kayak gitu ya. Mbak, stop nambah utang baru. Baca sholawat. Salawatnya tambahin dong. Sekarang 1000 salawat Jibril, tambahin lagi. Ya, semakin banyak salawat yang kita bacakan semakin bagus. Semakin banyak rahmat yang Allah berikan, semakin banyak juga ampunan dosa yang diberikan kepada Allah buat kita. Dosa kita makin banyak yang diampuni. Tapi tetap teman-teman mesti sabar. Semuanya berproses. Hari ini salawat gak mungkin langsung hari ini jadi sultan ya teman-teman. Mungkin aja Allah bisa Allah bikin kita baca Shallallahu Alaihi Muhammad 1000 kali hari ini, besok langsung jadi sultan, bisa. Cuman masalahnya emang kita pantas, emang kita siapa? Pantesin dulu diri kita ya. Masya Allah teman-teman, itu tadi kisah dari Mbak Nur di Kalimantan, dan juga kisah dari Mbak siapa tadi, Mbak W di Gresik ya. Semoga apa yang menjadi hajat mereka dijabah sama Allah, utang-utangnya segera lunas, amin. Dan semoga teman-teman juga utang-utangnya segera lunas. Ingat, jangan pernah nambah utang baru. Udah tahu ilmunya, deketin Allah, pasti dikasih jalan. Jangan nambah utang baru. Selama kita nambah utang baru, nggak bakalan kelar-kelar kita tuh ya. Apalagi kalau utang barunya itu riba, nggak kelar-kelar ya. Banyak banget orang-orang yang dari utang riba terus nggak mau nambah utang lagi. Ya udah deh, terserah deh mau dicaci maki, mau diapain, tiba-tiba datang pertolongan walaupun utang-utang juga, tapi utang yang nggak riba lagi. Tiba-tiba saudaranya, temennya, sahabatnya, atau orang yang nggak begitu dia kenal ngasih pinjaman, ngelunasin utang kita, dan bayarnya ketika kita sudah ada. Tuh banyak tuh yang begitu kejadian tuh ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Semoga yang nonton utang-utangnya segera lunas, doa-doanya segera diijabah sama Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.